Masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Lagi, 2 ASN di Pariaman dilaporkan ke Bawaslu karena mendukung salah satu calon wali kota. 700 personel SAR ikuti latihan gabungan hadapi ancaman Megatrust. Warga binaan di Lapas Suliki sulap sampah plastik jadi batu ampar atau yang lebih dikenal dengan paving block. Berbagai inovasi dan pembinaan terus dilakukan di Lapas Suliki, 50 kota. Satu di antaranya adalah pembuatan batu ampar, atau yang lebih dikenal dengan nama paving block, yang berbahan utama dari sampah plastik yang ada di lapas. Beberapa warga binaan diajari dari mulai penyisihan sampah yang ada di lapas, hingga pembuatan batu ampar dari bahan sampah plastik yang telah disisihkan tadi. Sampah plastik yang sudah dikumpulkan dibakar satu persatu hingga semuanya membaur dan menyatu menjadi lelehan plastik. Kemudian dicampurkan pasir ke dalam lelehan sampah plastik itu dan lalu diaduk rata. Setelah itu, lelehan plastik dan pasir yang telah diaduk tadi dimasukkan ke cetakan dan ditekan agar rata. Setelah rata, cetakan dimasukkan ke air untuk proses pendinginan dan pengerasan. Batu ampar yang telah keras dikeluarkan dari cetakan dan langsung dijemur. Setelah kering, batu ampar siap dimanfaatkan. Kita harus teliti, ditinggal pun tidak boleh ditinggal, Bu. Kalau ditinggal kan nanti adukannya kan tidak merata. Nanti kalau tidak merata kan cetakannya nggak bagus. Kalau untuk cetakan satu blok mungkin 5 menit lah, Bu. Tapi kan kita bikin paving blocknya kan sekali bikin 5, jadi butuh waktu 1,5 jam lah mungkin, Bu. Mudahan kedepannya bisa lah untuk bikin tambah skill lah, Bu, untuk buat kerja keras di luar nanti, Bu. Keterampilan warga binaan dalam membuat batu ampar diharapkan dapat bermanfaat sebagai bekal nanti saat menghirup udara bebas. Paving block ini hasil karya warga binaan dari daur ulang sampah plastik yang ada di dalam lapas, dan tentunya ini sebagai proses pembinaan sebagai ilmu bekal mereka setelah bebas nanti. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pembinaan ini bisa melanjutkan dan menjadi ladang pekerjaan mereka setelah bebas nanti. Untuk saat ini, pemanfaatan batu ampar masih digunakan untuk area lapas sendiri. Nantinya, diharapkan warga binaan bisa mengolah sampah plastik menjadi batu ampar dengan kualitas dan jumlah yang semakin meningkat, hingga dapat dipasarkan. Sri Louis melaporkan dari 50 kota. Usai terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi dari tim Klewang, Satreskrim Polresta Padang, Ricky, seorang residivis pencuri sepeda motor ini, akhirnya tak berkutik usai dikepung oleh puluhan warga di daerah Marapalam Padang Sabtu pekan silam. Tersangka menjadi bulan-bulanan dan diamuk massa saat kabur ketika dikejar polisi. Sebelumnya, Ricky berniat mencuri sebuah sepeda motor, namun ketahuan oleh korbannya yang kemudian segera melapor ke polisi. Tersangka selanjutnya dibawa petugas untuk diinterogasi lebih lanjut. Kepada polisi, Ricky mengaku telah mencuri sepeda motor di 3 lokasi di Padang. Ironisnya, pelaku merupakan residivis kasus yang sama, yang baru 1 minggu bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Padang Panjang.
kita berhasil mengamankan si pelaku berikut dengan barang bukti. Si pelaku merupakan residivis yang baru saja 1 minggu keluar dari lapas Padang Panjang. Kita sempat kejar-kejaran juga tadi si pelaku dengan warga, akhirnya keok di tangan tim Kelewang Polresta Padang. Jadi sekarang si pelaku sudah kita serahkan ke penyidik opsional Kelewang Polresta Padang untuk diproses sidik lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Hari Senin petang baru bebas. Allah seminggu baru bebas. Itu malia unda malia. Personil Satuan Lalu Lintas Polresta Bukit Tinggi selesai menggelar operasi Zebra Singgalang 2024 pada tanggal 27 Oktober lalu. Selama giat berlangsung, banyak pelanggar lalu lintas yang diberi surat bukti pelanggaran karena melanggar aturan. Pada operasi yang digelar selama 14 hari itu, Satlantas fokus pada penindakan 12 jenis pelanggaran yang kerap terjadi. Polisi tidak hanya fokus kepada tindakan pelanggaran oleh pengemudi, namun juga menyasar kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan operasional. Kasat Lantas Polresta Bukit Tinggi menerangkan, pelanggaran terbanyak dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm, berboncengan 3, dan melawan arah. Selama operasi Zebra, Polresta Bukit Tinggi mengedepankan tindakan preventif atau pencegahan. Di antaranya, mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi dan pencegahan dari dini kepada anak-anak dan pelajar terkait aturan berlalu lintas, serta menjadi sahabat anak. Alhamdulillah untuk operasi Zebra yang kita laksanakan selama 2 minggu kemarin, kita berjalan dengan baik. Dan untuk data pelanggar sendiri, anak-anak yang di bawah umur mau mengendarai sepeda motor. Dan dari operasi Zebra sendiri, alhamdulillah meningkatkan kita untuk membayar pajak dan mengurangi angka kecelakaan yang terjadi di Polresta Bukit Tinggi ini. Untuk operasi Zebra, tilang sekitar lebih dari 200 sekian. Polresta Bukit Tinggi mengeluarkan lebih dari 200 surat tilang yang terdiri dari 54 pelanggar tidak memakai helm dan 9 kasus kecelakaan lalu lintas. Dibanding tahun sebelumnya, angka pelanggaran ini mengalami penurunan hampir 50%. Tahun 2023, Polresta mengeluarkan 426 surat tilang dan 7 kasus kecelakaan lalu lintas. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.